teman-teman semua, kembali lagi nih di podcast Sosok Prestatif. Sebelumnya perkenalkan, saya Isa Sofia, anggota dari Staf Muda Riskel Kamadiksi 2020-2021. Nah, buat teman-teman semua, podcast kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu Kak Khairul Umam. Nah, pasti teman-teman tahu dong semboyan tentang tak kenal maka tak sayang. Oleh karena itu, untuk lebih mengenal Kak Khairul, kita silahkan Kak Khairul bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu. Silahkan Kak. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Nama aku Muhammad Khairul Umam. Teman-teman bisa panggil aku Umam atau kadang ada yang panggil Khairul juga, nggak apa-apa. Aku dari jurusan biologi angkatan 2018 dan saat ini aku diamanahi sebagai mahasiswa berprestasi Fakultas Sains dan Matematika dan juga diamanahi sebagai Presiden Direktur UKM Research and Business Universitas Diponegoro. Mungkin sekian ya perkenalanku. Keren banget ya Kak ya. Oke, buat teman-teman semua yang belum tahu tentang Kak Khairul ini salah satu dari anggota mahasiswa bidik misi dan KIPK. Yang sudah dijelaskan tadi ya, Kak Khairul ini memiliki banyak prestasi teman-teman. Salah satunya itu yang sudah ada, yang pertama ada gold medal WYIE Malaysia, ada gold medal GYSC India, ada gold medal ISEF Indonesia, ada gold medal BIOS Indonesia, juara 2 Mawapres pemetaan, juara 2 LKTI Biofest, dan juga yang disebutkan tadi Kak Khairul, itu prestasi yang terbaru ya Kak ya? Yaps. Keren banget Kak Khairul ini. Oke, nah teman-teman, kita kan sudah tahu nih Kak Khairul adalah salah satu mahasiswa bidik misi yang berprestasi gitu. Yang prestasinya itu sudah bisa di tingkat nasional maupun internasional gitu. Nah, buat Kak Khairul sendiri itu, kira-kira dari semua macam perlombaan yang Kak Khairul ikuti itu, perlombaan apa yang membuat Kak Khairul itu paling berkesan Kak? Dan apa alasannya? Oke. Sebelumnya mungkin aku ini ya agak mengoreksi aja dari Sofia. Mungkin ya sebenarnya terserah mau panggil aku Khairul atau Umam. Cuman kalau kebanyakan biasanya aku dipanggil Umam seperti itu. Jadi ya mungkin nanti panggilnya Umam aja ya biar. Iya. Aku juga dengernya kadang agak gitu. Oke. Umam berarti. Iya, Umam aja nggak apa-apa. Oke. Lomba yang paling berkesan ya. Kalau aku sih kayaknya ini nama eventnya itu adalah Global Youth Scientist Challenge. Jadi itu adalah sebuah lomba science yang diadakan oleh salah satu perkumpulan peneliti di India seperti itu pada tahun 2020. Nah, pada event itu alhamdulillah aku dapat gold medal, dapat medali emas. Kemudian juga selain karena dapat gold medal, alasan kenapa lomba ini berkesan menurutku adalah itu pertama kalinya aku lomba tingkat internasional dan di jurinya itu adalah langsung dari orang India gitu. Jadi kita mau nggak mau emang benar-benar harus mungkin kalau kita jurinya orang Indonesia kan maybe ketika kita bahasa Inggrisnya agak gimana mungkin kan dari jurinya mungkin memaklumi gitu kan. Sedangkan kalau kita benar-benar mempresentasikan di depan juri yang benar-benar dari luar negeri, dari India ya sebisa mungkin kita bahasa Inggrisnya ya lebih baik seperti itu. Dan dan itu juga salah satu yang berkesan karena dari tim kami juga termasuk yang sangat solid gitu. Kemudian juga ya mungkin itu aja kali ya. Oke, baik Kak.
Berarti di India itu berarti langsung dijurin sama orang India asli gitu ya Kak ya? Kira-kira Iya. kira-kira untuk first impresinya gitu Kak, ketemu sama orang India mungkin dari bahasanya, mungkin dari perilakunya gitu Kak. Menurut Kak Umam gitu, bagaimana first impression ketika bertemu dengan langsung dengan orang India nih, apalagi seorang peneliti dari India gitu Kak. Pasti kan keren gitu kan Kak? Iya. Actually aku nggak langsung ketemu sama orangnya dalam artian nggak offline gitu ya, karena memang kita kan sedang dalam masa pandemi seperti itu. Jadi aku lewatnya adalah lewat Meet seperti ini, lewat video conference seperti ini. Dan kesanku adalah sebenarnya aku awalnya agak apa ya, ya ragu-ragu gitulah, soalnya kan berarti kita benar-benar harus fully speaking in English gitu kan, benar-benar ngomong dalam bahasa Inggris. Awalnya aku agak agak ragu-ragu gimana gitu, cuman ya ya udah just do it gitu kan, lakuin aja gitu. Dan alhamdulillah memang ya diberi yang terbaik seperti itulah. Kemudian untuk apa ya, perbedaannya mungkin dengan juri di Indonesia ya, yang pertama pasti aksennya ya pasti berbeda, karena ya aksen Indonesia, aksen eh, mungkin US sama aksen India mungkin kan aksennya beda seperti itu. Jadi ya mungkin kita lebih ini aja, lebih lebih membiasakan untuk ngomong orang India, ngomong bahasa Inggris gitulah, biar biar kita paham seperti itu. Dan lagi mungkin ini fun fact ya, mungkin ini fakta yang unik gitu. Jadi sepengalamanku juri-juri yang dia berasal dari luar negeri itu biasanya lebih friendly, lebih dalam tanda kutip friendly ya, dalam tanda kutip friendly, lebih bersahabat. Kenapa? Karena dalam pertanyaannya itu biasanya tuh lebih tidak menusuk itu, beda dengan juri-juri dari Indonesia. Biasanya tuh kalau beliau-beliau itu bertanya, itu pertanyaannya benar-benar nusuk gitu, berusaha menjatuhkan kayak gitu. Beda dengan juri-juri dari luar seperti itu. Baik Kak, keren banget ya. Berarti ada perbedaan antara ketika di juri dengan Indonesia dan langsung dari luar negeri. Baik Kak. Untuk selanjutnya kan Kak Umam ini kan sudah mengikuti berbagai lomba gitu kan Kak. Nah, motivasi terbesar Kak Umam itu apa Kak? Untuk bisa mengikuti berbagai macam perlombaan. Kalau motivasi itu yang pertama tentunya adalah untuk meningkatkan kapasitas dari diri aku gitu, karena aku ambil perumpamaan ya, jadi seperti berlian. Jadi ada salah satu buku yang menurutku keren banget, judulnya adalah Unlimited Powers oleh Tony Robbins. Di situ menjelaskan bahwa sebenarnya berlian sama batu bara itu komponen penyusunnya hampir sama gitu, sama-sama karbon juga gitu. Tapi kenapa akhirnya berlian itu dia mempunyai bentuk yang berbeda dan dihargai jauh lebih mahal daripada batu bara? Alasannya adalah karena si berlian itu dia mengalami proses yang jauh lebih lebih panas, lebih tekanannya lebih tinggi, kemudian dan dia juga ada di lapisan bumi yang lebih dalam daripada batu bara dan lain sebagainya gitu. Jadi lewat proses-proses yang luar biasa tersebut akhirnya terbentuklah berlian seperti itu. Dan ini sama juga dengan kita semuanya teman-teman. Jadi selama menjadi mahasiswa, kalau bisa ya jangan cuman menjadi mahasiswa yang cuman kuliah pulang. Kalau sekarang berarti kuliah online ya, kuliah online pulang, kuliah online tidur gitu kan berarti. Jangan cuman kayak gitu kalau bisa. Jadi kita ambillah kegiatan-kegiatan lain di luar kegiatan akademik, yang salah satunya lomba ini gitu. Karena lewat lomba ini kita akan dipaksa untuk bagaimana caranya kita memanage waktu kita, bagaimana caranya kita memanage kegiatan-kegiatan dan kesibukan kita dan lain sebagainya, yang itu
pada akhirnya dan juga pastinya dalam proses pembuatan karya yang akan dilombakan itu kan pasti kita ya melalui studi literatur yang mendalam, kemudian proses penulisan yang mungkin memakan beberapa hari seperti itu, dan lewat proses-proses itu semuanya aku yakin bahwa kita akan jadi mahasiswa yang lebih baik itu daripada mahasiswa yang dia hanya kuliah terus kuliah tidur kayak gitu. Seperti perumpamaan antara berlian dan batu bara seperti itu. Kemudian motivasi yang kedua adalah mungkin kalau teman-teman pernah mengikuti semacam kayak seminar-seminar gitu yang membahas LKTI, kemudian PKM, kemudian event-event yang lain lah gitu kan, biasanya pembicaranya itu kan keren-keren gitu kan, mereka udah pernah lomba di mana-mana gitu dan prestasinya juga banyak, dan aku berharap bahwa dan mereka pastinya pembicara ini pasti menginspirasi dong kepada peserta, dan aku berharap suatu saat nanti aku juga bisa menginspirasi seperti pembicara-pembicara yang aku temui pada saat seminar ini seperti itu. Jadi dan juga selain menginspirasi juga aku berharap aku bisa ngajarin adik-adikku gitu, baik yang adik-adik di tingkat UKM maupun di jurusan di fakultas, bahkan mungkin di Undip kayak gitu, untuk kita menggali maksimal mungkin potensi-potensi kita lewat lomba dan juga kegiatan-kegiatan lain seperti itu. Gitu mungkin. Oh baik Kak. Jadi buat teman-teman semua bisa nih dicoba untuk membaca buku yang judulnya tadi Unlimited Power, iya Kak? Yes. Sekali banget nih teman-teman, bisa dicoba dibaca ya. Mungkin dari situ seperti Kak Umam bisa termotivasi untuk meraih prestasi selanjutnya gitu. Nah, sekarang Kak Umam, pastinya kan dalam mengikuti sebuah ajang perlombaan pasti ada yang namanya tantangan atau kendala gitu. Bagi Kak Umam sendiri itu tantangan atau kendala yang pernah Kak Umam alami itu seperti apa gitu Kak? Dan bagaimana cara Kak Umam untuk mengatasi tantangan atau kendala yang Kak Umam alami? Baik. Ya pasti dalam setiap kita mau lomba atau mau kegiatan event apapun lah pasti ada tantangannya gitu ya. Dan tantangan yang aku hadapi mungkin utamanya ada dua. Yang pertama adalah gimana caranya aku bisa meluangkan waktu gitu untuk mengurus segala sesuatu untuk perlombaan kayak gitu, karena kan kebetulan aku dari jurusan biologi dan for your information aja untuk teman-teman yang mungkin belum tahu, jadi jurusanku itu lapraknya itu luar biasa. Jadi kami setiap hari dalam 1 minggu itu praktikum, dan ya bisa dibayangkan lapraknya berapa gitu kan, banyak banget, dan itu merupakan suatu tantangan bagiku gitu, karena selain aku tetap melakukan kegiatan akademik dan tugas-tugas akademik, aku juga harus menyempatkan diri untuk mengurus perlombaan seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah tentang manajemen tim gitu. Jadi kan dalam tim itu kita pastinya terdiri dari beberapa orang yang sifatnya mungkin berbeda-beda ya. Ada yang dia fast respon, ada yang dia slow respon, ada yang dia pokoknya macam-macam gitulah, ada yang berperan, ada yang nggak berperan gitu kan. Dan itu juga merupakan suatu tantangan gitu, bagaimana caranya aku bisa mengkoordinir mereka, memanage timku ini agar supaya kita tetap bisa jalan bareng-bareng untuk menyelesaikan berbagai urusan tentang perlombaan seperti itu. Itu aja mungkin. Oke, baik Kak. Berarti yang paling utama itu masalah time management sama untuk kita memahami
pribadi individu gitu ya Kak ya? Iya. Oke, baik Kak. Lalu untuk, kan pastinya masih ada kesempatan nih Kak, ada perlombaan lagi misalnya gitu kan. Nah, ketika ada kesempatan yang bisa Kak Umam ikuti, kira-kira kamu ingin join lomba apa lagi Kak setelah kemarin itu Mawapres? Untuk lomba ya sebenarnya aku udah kalau sekarang udah nggak terlalu seambis dulu mungkin ya, nggak bakal sesering dulu untuk ikutnya, karena ya mengingat juga udah semester 6 gitu kan, udah mulai nyiapin karir, kemudian bisnis, dan juga aku investasi juga, jadi ya aku ingin lebih fokus ke situ aja ya, ke karir, bisnis, dan juga investasiku kayak gitu. Dan oh ya mungkin teman-teman yang mau tapi untuk teman-teman yang saat ini mungkin masih semester awal gitu kan, 1 2 3 4 gitu kan, saranku sih gali semaksimal mungkin potensi kalian lewat lomba-lomba gitu. Jadi ya sering ikut lomba nggak apa-apa gitu. Bahkan kalau aku sarankan seringlah ikut lomba kayak gitu. Tapi kalau mungkin lebih terbatas ya lombanya. Kalau aku sekarang, kalau misal pun aku mau ikut lomba sekarang, mungkin aku lebih menyasar ke yang ini, jadi ke startup seperti itu. Jadi tentang lomba-lomba yang menyediakan pendanaan untuk startup seperti itu, karena kebetulan aku juga ada salah satu rintisan startup di bidang kesehatan mental gitu. Jadi ya mungkin kalau misalkan nanti pun aku ikut lomba, mungkin lebih ke lomba-lomba seperti itu kali ya. Itu mungkin. Oke, baik Kak, berarti intinya untuk sekarang Kak Umam lebih tidak se-fast dulu gitu, tidak seambis dulu ketika masih semester 3 atau 4, tapi sekarang lebih mengutamakan ke bisnis startup gitu kan ya Kak. Dan untuk bisnis yang dirintis oleh Kak Umam semoga berjalan lancar ya Kak ya. Amin. Oke, ya kebetulan aku boleh ini sebentar nggak? Jadi bisnisku itu kan ini salah satu produknya adalah ini yang aku pakai. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Ya, jadi ini adalah salah satu bisnisku. Jadi hoodie dengan tulisan yang bisa di custom seperti itu. Dan kalau yang aku pakai sekarang, dia tulisannya adalah, kelihatan nggak sih? Diponegoro University. Kelihatan nggak? Jelas. Iya. Ya mungkin itu salah satu bisnis yang sedang aku rintis seperti itu. Baik, atau mungkin sudah ada official akunnya atau gimana Kak? Untuk official account-nya nanti menyusul ya. Baik Kak. Untuk selanjutnya Kak, kira-kira ketika Kak Umam mengikuti sebuah ajang perlombaan, apakah Kak Umam pernah kecewa terhadap apa yang Kak Umam lakukan? Misalnya pernah gagal atau bagaimana, atau hal yang membuat Kak Umam itu kecewa gitu Kak? Oke. Kalau soal kegagalan, sebenarnya aku pikir itu hal yang wajar ya. Dalam kompetisi kan pasti ada yang menang, ada yang kalau aku bukan kalah sih, ada yang menang dan ada yang belajar gitu. Jadi bukan kalah tapi belajar seperti itu. Dan mungkin yang cuman melihat CV-ku gitu ya, ada beberapa lomba gitu kan, tapi sebenarnya di balik lomba-lomba yang itu yang aku ya alhamdulillah bisa menang, sebenarnya aku ada banyak lomba-lomba di mana aku ya nggak dapat juara kayak gitu, kayak misal cuman sampai ke seleksi proposal gitu, nggak lolos ke final untuk presentasinya, ataupun mungkin lolos ke final tapi nggak dapat juara. Itu sebenarnya ada banyak seperti itu. Jadi
Mungkin saranku, jangan takut untuk mencoba, jangan takut untuk gagal, karena sometimes we win but sometimes we learn, seperti itu. Kadang kita menang, tapi kadang juga kita belajar, seperti itu. Seperti itu mungkin. Iya, berarti jangan pernah takut, jangan pernah untuk mencoba hal yang baru gitu ya Kak. Jangan pernah untuk ketika kita gagal, jangan pernah untuk menyerah gitu Kak. Kita harus tetap semangat. Iya. Oke, baik Kak. Mungkin kan Kak Umam ini sudah sampai di lomba kancah internasional gitu ya Kak. Kira-kira Kak Umam sudah mempunyai relasi, mungkin Kak mempunyai teman gitu yang dari internasional yang sampai sekarang sudah memiliki hubungan gitu Kak. Ada teman dekat gitu Kak dari ketika hasil dari mengikuti perlombaan gitu Kak yang sampai sekarang masih memiliki hubungan. Kalau internasional, kalau dari luar negeri sepertinya belum ada ya yang benar-benar dekat gitu ya. Soalnya kan ya kita juga terbatas medianya, kita online gitu kan, paling call pun kita meeting cuman pada saat mau presentasi gitu kan. Jadi karena kontak yang jarang seperti itu, jadi aku pikir nggak ada ya yang temen yang benar-benar deket gitu dari luar negeri, itu belum ada. Baik Kak. Oke Kak, selanjutnya nih Kak, kan Kak Umam ini kan sudah pengalamannya di bidang perlombaan sudah banyak gitu ya. Nah, buat Kak Umam sendiri itu kira-kira hal ketika atau momen ketika mengikuti ajang perlombaan, hal yang paling berkesan itu seperti apa Kak? Yang tidak pernah sampai terlupakan gitu, mungkin sampai sekarang atau gimana gitu Kak? Yang paling berkesan ya pastinya pada saat kita diumumkan jadi juara gitu ya, jadi juara atau dapat gold medal itu kan ya pastinya kita seneng gitulah, pastinya seneng. Kemudian yang paling berkesan lagi adalah mungkin pada saat pada saat ya pasti sama tim adalah gitu, ada permasalahan yang menyebabkan kita agak ribut gitu kan, dan ketika permasalahan itu bisa kita hadapi bareng-bareng, terus akhirnya dengan mengatasi permasalahan tersebut bareng-bareng, kemudian akhirnya kita dapat hasil yang baik gitu, atau gelar juara atau gold medal, itu yang pastinya seneng banget kayak itu, karena merasa ternyata nggak lebih plong gitu ketika kita bisa menghadapi suatu permasalahan dan akhirnya dibalas dengan hasil yang baik seperti itu. Oke, baik Kak. Dari Kak Umam sendiri buat teman-teman sama di sini, buat teman-teman bidik misi dan KIPK, motivasi apa nih dari Kak Umam yang bisa disampaikan untuk buat teman-teman dari Kamaksi Kak? Motivasi apa? Lebih ke pesan kali ya, mungkin. Ya. Kalau pesanku sih mungkin untuk teman-teman bidik misi, gini ya, mungkin dari teman-teman bidik misi mungkin ya udah kita semua tahu lah gitu kan, mungkin berasal dari keluarga yang mungkin agak kurang atau berkecukupan gitu, atau seperti itu, mungkin agak kurang gitu secara ekonomi ya. Dan pesan dari aku sih nggak usah minder. Kalau teman-teman mau ikut lomba ya mantapkan niat, kuatkan hati, ikut aja gitu. Terus untuk mungkin permasalahan pembayarannya gitu mungkin bisalah disisihkan gitu dari
dari bidik misi atau KIPK itu kan juga ada uang saku per semester gitu kan, itu mungkin bisa disisihkan untuk ya dialokasikan khusus lah untuk kita ikut lomba seperti itu. Jangan sampai masalah ekonomi menyurutkan motivasi untuk berprestasi gitu, karena ingat kembali bahwa kita mendapat bantuan dari negara, dan yang pastinya dari negara mengharapkan yang terbaik gitu agar kita bisa menjadi mahasiswa yang berprestasi, kemudian bukan cuma secara akademik tapi juga non akademik lewat perlombaan-perlombaan ataupun mungkin lewat kegiatan-kegiatan lain yang bermanfaat seperti itu. Jadi saranku adalah jangan sampai keterbatasan ekonomi menyurutkan motivasi kita untuk berprestasi seperti itu. Baik Kak. Nih buat teman-teman semua nih, jangan pernah minder tentang keadaan ekonomi keluarga kita, jangan pernah takut, karena semua pasti ada jalannya, semua ada prosesnya. Ketika kita mau, kita juga pasti akan bisa melampauinya, kita akan bisa mencapainya, itu ya Kak ya? Yes. Oke, baik Kak. Sebelum closing statement nih Kak, kira-kira kata-kata motivasi yang bisa memotivasi gitu Kak, yang mudah diingat gitu Kak buat teman-teman bidik misi sebelum closing statement. Untuk closing statement mungkin aku bakal bilang jangan takut gagal, jangan takut mencoba, karena sometimes we win but sometimes we learn. Just do it. Kayak gitu mungkin. Baik Kak, keren banget Kak Umam. Oke. Tidak terasa ya teman-teman, waktu untuk podcastnya sudah berakhir. Dan terima kasih juga buat Kak Umam sudah bisa meluangkan waktunya, bisa bergabung dengan podcast di Sosok Prestatif kali ini. Semoga apa yang diinginkan oleh Kak Umam bisa berjalan lancar, bisnis yang mulai dirintis oleh Kak Umam berjalan lancar. Semoga kita bisa bertemu di lain waktu. Dan sekian untuk podcast Sosok Prestatif kali ini. See you on the next podcast Sosok Prestatif. Terima kasih teman-teman. Bye. Terima kasih Awairul. Terima kasih.